sebelah Indonesia ya mengganti biasa Pak Dedi yang di bagian komputer, dan sebelahnya Gusti juga rekan kerja saya di Polibudak. Di sini kami ingin melakukan penyuluhan atau penjelasan tentang cara perawatan luka yang intinya perawatan luka. Jadi ini apakah perawatan luka ini boleh dilakukan di rumah atau enggak? Nanti kita bakal jelasin. Dan di sini nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab, atau mungkin yang mau bertanya yang kurang ngerti atau misalnya ada sesuatu yang belum dijelaskan di sini, boleh tanyakan. Kalau saya nggak usah menjawab, nanti mungkin Bu Aisyah sebagai penanggung jawab penolong bisa menambahkan, atau Gusti bisa menambahkan juga. Di sini kita jelaskan dulu ya tentang perawatan luka itu. Jadi kita harus tahu pengertian luka itu apa. Luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan permukaan kulit atau tubuh. Mungkin semua pada tahu ya. Jadi luka itu kayak gimana bentuknya, tapi jenis-jenis luka itu akan berbeda. Jenis luka yang lebih basah atau kering itu akan berbeda. Jadi kita akan lebih detail lagi. Di sini klasifikasi luka. Jadi luka ini ada 3 klasifikasinya. Di sini ada luka terhadap tindakan, luka terhadap integritas itu ke kekuatan kulit, dan kulitnya ini yang agak kuat atau enggak, dan mekanisme lukanya. Banyak kan luka memar, luka insisi, dan luka abrasi. Mungkin nanti bisa dijelaskan, atau mungkin ada yang bertanya boleh bertanya di sesi selanjutnya ya. Di sini kita ada gambar lapisan kulit, tapi di sini kita akan menjelaskan lebih detail karena ini mungkin lebih condongnya kepada ilmu kedokteran atau keperawatan. Jadi kita belajar tentang yang umum aja untuk pasien-pasien dan keluarga pasien yang lebih tahu ya. Penyembuhan luka. Dari klasifikasi penyembuhan luka ini ada 2, ada penyembuhan primer dan sekunder. Dari primer ini, yaitu nanti luka ini biasanya kebanyakan dengan jahitan. Itu yang paling mudah atau yang paling cepat untuk penyembuhannya. Yang kedua, penyembuhan sekunder ini tanpa bantuan obat atau mengandalkan dengan antibodi. Jadi dia nggak perlu pakai obat, dia sembuh dengan sendirinya. Tapi biasanya ini agak lama. Fase penyembuhan luka ini ada 3. Di sini kita dapat juga dari googling. Kita bisa jelaskan sedikit. Fase inflamasi ini biasanya fase peradangan. Di sana dijelaskan sampai hari kelima biasanya ada peradangan, misalnya demam, infeksi, atau misalnya ada yang namanya ada luka, bakal ada perdarahan, sedikit perdarahan. Ada yang namanya kayak kalau bahasa awam kita nanah ya, ada nanah itu namanya masuk infeksi. Proliferasi di sini adalah fase inflamasi, jadi antara inflamasi sampai minggu ketiga. Jadi ini fase yang mau akan fase penyembuhan kalau misalnya perawatan lukanya bagus. Dan fase resorpsi ini adalah fase pematangan. Jadi di mana pada lukanya itu mau luka operasi atau luka yang belum dioperasi itu akan ada yang namanya penyembuhan. Dan di sini faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Jadi di sini penyembuhan luka ini bukan hanya dari jahitan atau dari sendirinya aja. Jadi di sini ada pengaruhnya. Vaskularisasi, biasanya ini peredaran darah. Ini yang Vaskularisasi ini yang paling penting karena ketika peredaran darah dalam tubuh kita macet, jadi namanya penyembuhan luka. Jadi jangan kaget setelah ada luka pasien itu sembuhnya dalam 3 hari bisa sembuh, dalam waktu seminggu sembuh, bahkan ada yang sebulan bisa sembuh. Itu bisa pengaruh karena peredaran darahnya yang kurang baik. Yang kedua, anemia. Anemia ini adalah kurangnya darah yang darah dalam tubuh. Jadi dia ini kelariannya kekurangan, jadi pengaruh juga yang misalnya luka itu akan cepat menyatunya. Kalau misalnya dia ini tidak ada yang namanya anemia atau kekurangan darah. Faktor usia juga pengaruh. Mungkin untuk usia yang lanjut, maaf ya, usia yang di atas 40-an akan beda sama usia yang di bawah 30 ke bawah, penyembuhan lukanya akan berbeda. Pasti akan lebih lambat usia yang lebih tua. Yang lebih muda karena dia pengaruh dari namanya jaringan tubuhnya yang masih bagus. Terus dari penyakit lain, nah ini biasanya penyakit lain ini biasanya yang harus dengan penunjang kayak hasil lab atau kayak misalnya ronsen atau apa. Jadi ini kan harusnya luka aja. Jadi bisa dari ronsen kita bisa ketahuan penyakit lain selain dari yang namanya luka itu apa. Terus dari nutrisi, yang ini sebenarnya ini paling penting kalau kata saya, dan mungkin kalau saya dari dokter juga bilang ini lebih penting. Jangan pernah bilang kalau misalnya nutrisi ini pasien yang ini makanan makannya apa, kalau dari luka nggak ada. Saya ingatkan sekali lagi ya, kalau dari namanya luka operasi atau dari yang namanya ada luka di tubuh untuk penyakit pantangan makanan nggak ada. Disarankan makanan yang berprotein tinggi dan karbohidrat itu penting supaya penyembuhan luka lebih baik. Kemudian dari kegemukan
sudah umum lah, dari bukan hanya penyakit luka aja, tapi penyakit lain pasti ini tidak dianjurkan untuk namanya obat-obatan kalau pada stres. Dan untuk lumpuhan mungkin ini harus dengan aktivitas sehari-hari ya. Nah, di sini tindakan perawatan luka. Di sini ada dua, ada luka bersih dan luka kotor. Kalau luka bersih seperti yang tadi saya jelaskan, luka bersih ini tidak ada yang namanya nanah, tidak ada yang namanya kematian jaringan nekrosis, atau ada yang namanya peta kalau misalnya ulkus gitu, atau gula, pasti gula itu misalnya penyakitnya ada yang hitam-hitam gitu, nah itu namanya nekrosis, itu jaringan mati. Kalau jaringan mati kayak gitu kita nggak akan bisa menggunakan, kecuali mungkin hanya dibersihkan kasarnya, mungkin paling pahit-pahitnya itu amputasi. Itu yang dikhawatirkan dari kita juga. Maka dikhawatirkan kalau misalnya lukanya bersih mungkin aman. Jadi semoga sampai sorry ya, ini karena emang terbatas alatnya, jadi kita pakai yang ada aja. Nah ini sih cirinya luka kotor, luka plus serum, berarti lukanya ada yang namanya kok cairan yang infeksi. Dan luka pus itu kayak nanah, pus itu nanah, bahasa dokternya adalah pus. Nekrosis itu matian, tadi saya jelaskan jaringan yang hitam itu udah mati, nggak bisa diapa-apain. Nah ini ada contohnya, di sini ada luka bersih ini seperti ini. Jadi dia nggak keluar cairan, atau dia ada yang namanya jaringan hitam, atau ada yang nanah. Tapi kalau luka kotor dia agak terbuka, jadi ada keluar cairan merah ke infeksi sini. Yang di luka kayak di dalam ini ada namanya macam kuning ini namanya luka kotor. Oke, sekarang kita dari namanya perawatan luka bersih dulu ya. Tujuannya yaitu mencegah timbul infeksi, itu yang paling penting. Jadi yang lainnya kita nggak terlalu mempusatkan ya. Indikasinya luka bersih ini dengan indikasi steril. Alat-alatnya, mungkin saya menjelaskan ini alat untuk buat yang namanya dari kesehatan, jadi kayak dokter di perawatan diwajibkan. Jadi kayak alat steril seperti kayak pinset, gunting, steril itu buat di rumah kan kita nggak ada. Buat untuk yang di rumah ya. Jadi nanti kalau misalnya di rumah, yang penting kalau alat steril itu dia boleh pakai alkohol atau betadine. Yang penting lukanya bersih ya. Beda dengan luka kotor nanti. Plester, gunting, pembalut ini, atau misalnya kayak beda lukanya agak lebar, dia boleh pakai kasa bulu. Terus pakai NaCl ini biasanya kalau buat di rumah sakit, tapi kalau di rumah emang disarankan kalau misalnya bisa pakai NaCl. Kalau ada NaCl boleh pakai betadine, kalau betadine boleh pakai alkohol. Tapi alkohol hati-hati ya, alkohol ini agak perih kalau buat luka yang agak terbuka. Nah nanti ketika nanya perawatan ini, prosedurnya ini kita gunakan dari buat di rumah sakit. Jadi kita akan menjelaskan terlalu jauh kayak gini. Kita menjelaskan aja kalau misalnya ada lukanya habis operasi. Nanti kalau misalnya di rumah kita nyarankan untuk pembersihan luka boleh. Jadi kita boleh jadikan nanti kita buka perban boleh. Jadi buka perban sarankan kalau misalnya bisa pakai handscoon pakai handscoon. Tapi kan dia udah dijual bebas. Jadi boleh beli sendiri di rumah pakai handscoon. Nah untuk misalnya keluar depannya ya, jadi ada keluarganya yang bantuin nanti buka plester pakai handscoon. Boleh ya kalau misalnya nggak terlalu terinfeksi boleh pakai tangan. Tapi kalau kita cuci tangan dulu ya, itu paling penting. Cuci tangan penting ya. Disarankan itu lebih penting. Cuci tangan, baru kita buka lukanya. Nah ini lukanya dulu. Kalau misalnya ibu udah berani pegang luka, tapi pertama pokoknya habis operasi disarankan kontrol. Jadi pada saat kontrol pasti perawat dan dokter menjelaskan, dan mungkin kalau misalnya ada satu waktu kita bisa mengajarkan. Jadi di rumah bisa dijelaskan atau bisa dilakukan sendiri. Di sini kita akan menjelaskan di sini. Kalau misalnya lukanya dia bersin, jadi tinggal dibuka, boleh bersin pada satu kayak kelihatan gini. Jadi dia akan boleh diobservasi. Kalau observasi itu maksudnya dilihat lukanya ini keluar darah, keluar nanah atau enggak. Kalau dia nggak keluar nanah, nggak keluar darah, berarti nggak bersih. Kalau kayak gitu berarti boleh melakukan perawatan sendiri. Tapi kalau luka kayak gitu, usahakan tutup lagi, langsung kontrol. Boleh ke klinik terdekat atau ke rumah sakit terdekat. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke perawatan luka kotor. Di sini biasanya ke luka kotor kita lebih condong namanya ulkus. Ulkus itu adalah luka gangren itu adalah itu yang bau-bau gitu. Itu biasanya yang pasti pasien yang ada riwayat gula. Diabetes mellitus biasanya kayak gitu. Kalau misalnya gula yang nggak terkontrol, maka sarankan ada bila pasien atau keluarga pasien ada yang mengalami penyakit diabetes dan mengalami luka kecil, diusahakan kontrol. Jadi ketika pasien yang lukanya kecil tapi ada riwayat gula, kemungkinan untuk riwayat infeksi lebih besar itu jauh lebih besar daripada yang penyakit luka. Karena perawatan luka gula dengan perawatan luka biasa atau poskop biasa itu berbeda. Biasanya kalau ini dia akan ada yang namanya pus atau nanah, atau namanya proses jalan kematian.
sama seperti tadi, alat-alatnya sama, nggak beda jauh. Mungkin di sini kita kebanyakan kalau misalnya dari yang namanya pasien, dari kita dari perawat gitu, biasanya kita menggunakan tambahan H2O2 atau peroksid yang kita jelaskan. Di sini tujuannya untuk mencuci luka. Kalau misalnya kita kalau di rumah jarang ini mungkin jarang dipakai karena mungkin belum dijual bebas ya mungkin. Jadi yang benar sama, silakan kayak kemarin. Kalau misalnya ada perawatan luka misalnya luka kayak gini, kita sarankan pertama kontrol. Dan apabila ada luka kayak gini harus kita mau mandi di rumah, tanya perawatnya boleh atau enggak. Kalau misalnya boleh, setidaknya minimal 1 atau 2 hari sekali kontrol, dan maksimal 3 hari sekali kontrol. Yang penting harus tahu, orang kesehatan harus tahu, atau ada keluarga orang kesehatan boleh tanya mereka atau di kontrol. Yang penting harus diobatin ya kalau pasien-pasien gula gini. Oke, mungkin cuma ini aja yang saya jelaskan. Apabila ada yang mau ingin bertanya, itu boleh kan, silakan. Mungkin Bu Aisyah boleh menjelaskan, Bu Aisyah? Katanya itu mungkin gula kering sama gula basah itu bedanya gimana? Dia kan ada gula, tapi dia bisa jatuh atau garuk-garuk, tapi dia sembuh gitu. Iya, itu kata orang disebutnya gula kering itu gulanya. Kalau untuk istilah gula basah, gula kering itu sebenarnya itu hanya untuk luka aja ya Bu ya. Jadi kalau luka kalau misalnya ibu nih kondisinya gulanya sedang tinggi ya. Nah gula itu kan dari penyembuhan luka itu kalau orang yang punya kencing manis ya itu akan berpengaruh pada lukanya. Nah, dinamakan luka basah itu kalau emang luka jadi karena pengaruh daripada gulanya itu tinggi ya, itu dinamakan lukanya basah ya. Kalau untuk luka kering itu juga belum tentu dia kering dari luarnya, tapi dalamnya ya dia pasti dalamnya itu pasti ada basah ya. Basah di sini berarti jadi dia hanya dari luarnya aja dia kelihatan kering, nah dari dalamnya itu dia ternyata dia tuh apa namanya masih bernanah ya Bu ya. Nah itu sebenarnya antara luka basah sama luka kering itu sebenarnya kita nggak bisa kondisinya nggak bisa dikatakan seperti itu. Kita lihat dulu bagaimana gulanya ya. Kalau gulanya tinggi itu pengaruh pada lukanya ya. Makanya di sini kalau orangnya kencing manis lukanya itu apa namanya untuk gula darah itu mesti dari cara dia pola makannya mesti dijaga. Ya penyembuhan luka itu semuanya dari makanan. Kalau makanannya itu lukanya basah, berarti gulanya pasti tinggi ya. Boleh dicek kalau emang dari kalau yang saya bilang ini itu nggak pengaruh, ya mungkin itu nggak akan ada ini ya Bu ya, nggak ada penelitiannya ya. Tapi yang jelas kalau gulanya tinggi, otomatis lukanya itu pasti dia akan meninggal gitu ya. Dan selain daripada itu banyak, bukan dari ini doang, bukan dari pengaruh dari gula juga ya, yang lain juga ya banyak dari albuminnya. Albumin itu apa? Protein ya. Dari situ banyak Bu. Jadi pengaruhnya bukan dari itu aja semua. Makanya itu kalau dia tua gini mesti check up, tahu dari hasil laboratorium itu apa yang bikin kalau emang ibu ada lukanya ya. Itu aja Bu. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya atau nutrisi buat makanan yang punya penyakit gula itu apa yang bagus? Nutrisi atau makanan? Kalau kita punya penyakit gula, kita minta dia makannya apa aja? Kalau untuk gizi dari orang yang penyakit gula itu sebelumnya kita lihat dulu bagaimana kita waktu dari awal kita kita makannya suka kalau yang untuk penyakit gula kontrol makanan ya, dari pola makan ya, pola istirahat semuanya itu dikontrol ya. Nah untuk kalau dari gizi kebanyakan kalau ini kita mesti ada
dari ahli gizi ya. Kalau untuk yang pasien rawat biasanya kita akan dikonsulkan ke ahli gizi ya. Di situ makanannya itu pasti akan ditakar istilahnya ya. Jadi nggak bisa sembarangan kalau untuk yang punya penyakit kencing manis nggak bisa semuanya emang bisa semua dan bisa dimakan bisa, tapi dengan catatan dia ada kalorinya yang harus dimakan berapa ya, itu nanti ahli gizi yang akan memberikan asupan makanannya berapa dia apa yang akan dia makan. Ya. Berapa? Nah kalau untuk di rumah bisa bapak begini, ini dia bapak sebelumnya pernah dirawat apa enggak? Belum. Nah dikonsulin nggak waktu di perawatan? Ya, di sini ya. Dikonsulin ke gizi, udah tahu berarti kan berapa yang harus dikonsumsi berapa. Nah kalau dia itu lanjutkan di rumah berapa kalori protein yang harus dimakan, berapa porsi nasi yang harus dimakan, itu semuanya akan ada catatannya selama waktu bapak dirawat oleh ahli gizi ya. Jadi semua makanan boleh aja Bu, semua nggak ada yang dipantang ya. Tapi dengan catatan ada beberapa maksudnya ada makanan yang emang nggak semua ya. Kalau orang normal mungkin apa aja ya Bu ya, kita kalau yang normal, tapi itu bukan berarti berlebihan. Tapi kalau untuk yang kencing manis ya ditakar ya, dari misalnya 1 jadi setengah, bisa juga 1/4 gitu ya. Jadi dijaga makanya apalagi untuk yang khusus yang punya luka, jadi nggak bisa sembarangan. Kalau ibu mau seperti itu jadi luka itu nanti akan lama sembuh gitu ya. Ya pengaruh semuanya pada luka itu berpengaruh pada gula darah ya. Menurut saya kan itu jaga sampai ke tulangnya, yang lainnya udah pada tumbuh, tapi di daerah tulangnya itu belum tumbuh. Gimana Bu? Iya, kalau yang semuanya tuh udah penuh, tinggal yang ada tulangnya kan itu kelihatan putih gitu keluar, tapi itu mau nutup apa enggak Bu ya nantinya Bu? Warnanya putih. Agak kuning-kuning gitu sih, sekarang udah agak hitam-hitam gitu. Udah kehitaman. Agak coklat. Itu pakai jaring, yang jaring itu apa sih sparakel ya? Terus dia jadi agak kelabu gitu tulangnya. Itu nanti nutup enggak ya yang tulangnya? Semuanya itu proses ya. Jadi kita nggak bisa bilang saya katakan nanti seminggu nanti kok enggak, makanya 2 bulan sih. ya makanya semuanya berproses ya. Jadi nggak semuanya sama ya. Jadi semuanya itu dikembalikan pada kondisi masing-masing badan masing-masing ya. Mungkin di situ ibu kok bapak ini udah 3 hari cepet ya ininya lukanya cepet dia sembuhnya, sedangkan yang ini sembuhnya 2 minggu 3 minggu. Semua itu ada prosesnya. Nah itu dikembalikan kembali dulu apakah dari salah satu itu ada yang emang bermasalah ya, jadi mungkin juga bermasalah dengan gula tadi yang saya katakan, dengan protein albumin sudah makan gulanya ya. Maka di sini apakah ada faktor lain dari gizi tadi yang disebutkan ya, dari gizi dari minum obatnya. Udah gitu yang satu yang terpenting adalah hand hygiene. Hand hygiene itu apa? Kebersihan ya, kebersihan dari ibu masing-masing di rumah selama dalam perawatan luka bagaimana itu ya yang penting. Dan satu lingkungan juga semuanya mempengaruhi daripada luka itu sendiri. Jadi bukan dari sini bilang kok ini udah kita gulanya, bukan karena gula doang, semua banyak tadi disebutkan tadi ya kan, dari faktor apa aja tadi udah ada disebutkan. Nah itu salah satunya apakah dari semuanya itu ibu memenuhi atau hanya cuma 2 apa berapa item, nah itu bisa ibu lihat ya. Oke, mungkin di sini kita akan demonstrasikan aja. Di sini saya sempat membuat video dari salah satu pasien di sini. Biasa dia rutin di sini. Jadi di sini kami sudah izin untuk melakukan demonstrasi di sini. Di sini kita menggunakan perawatan dia pasien dengan luka ulkus atau namanya luka gula. Jadi sana ada luka kaki luka dan agak terbuka dan ada yang infeksi nanah atau apa. Dan sini kita menggunakan madu. Dan sini alat-alatnya jadi saya gambarkan atau saya videokan. Handscoon di sini, handscoon bersih. Jadi kalau misalnya anda yang di rumah, kalau misalnya boleh dia pakai handscoon. Yang penting itu penting handscoon. Kalau yang luka terbuka ya, luka yang terinfeksi handscoon harus.
Tapi kalau di rumah sakit dia punya ada tingkatannya, ada handscoon bersih, ada handscoon steril. Jadi pada tahap pertama bukan pembukaan sarung tangan, dia akan menggunakan handscoon bersih. Dan sini saya menyiapkan madu karena biasanya kalau pasien di sini pasien yang ada yang nanah atau infeksi, kita nyalakan madu tujuannya agar nanahnya terangkat, dan yang kedua merangsang jaringan merah-merah atau yang daging yang merah itu yang bagus itu dia akan tumbuh dengan cepat. Baik, kita menggunakan madu Santara biasa di sini ya. Kita nggak boleh kalau kita menyebutkan merek gitu ya. Jadi karena emang Madunya apa aja tuh? Bebas. nggak bebas. Biasanya kalau madu-madu yang ada royal jelly atau ada ada jelinya gitu, itu yang manis-manis gitu, itu akan terinfeksi. Biasanya itu kalau ada semutnya. Jadi kita pakai yang murni, jadi murni 100% tanpa ada royal jelly. Biasanya pakai kayak gitu. Nah kita sini pakai Dr. Puri udah datang. Dr. Puri. Ya itu mereknya itu ya. Nanti mungkin banyak pasien yang lain udah pernah pakai, jadi kita udah jelasin. Dan di sini kita gunakan yang namanya kayak NaCl. Di sini kita maaf ya, kalau kurang kelihatan. Di sini NaCl cairan infus. Jadi cairan infus tidak semua cairan infus yang bisa dipakai buat cuci luka. Jadi khusus yang namanya NaCl. NaCl ini kenapa kayak NaCl? Karena udah diuji dan udah diuji ke lab. Yang namanya NaCl ini cairannya ini sesuai dengan yang namanya elektrolit tubuh. Jadi dia udah ada takarannya. Jadi bukan cairan infus nggak semuanya bisa. Jadi hanya khusus NaCl, natrium klorida. Dan di sini kita ada yang namanya peroksid. Jadi maaf di sini nggak kelihatan. Peroksid ini H2O2, kita nyebutnya peroksid. Dia buat cuci luka. Biasanya itu luka yang terinfeksi. Nah nanti kita bisa peroksid dulu baru kita siram ke NaCl. Oke, di sini kasa juga ada kasa. Ini kita ada set atau yang namanya set instrumen atau alat khusus buat yang namanya buat apabila ada jaringan mati atau nekrosis atau nanah yang masih bisa digunting, kita bisa gunting-guntingin. Dan ini ingat ya, untuk yang namanya untuk mengunting-gunting luka itu nggak boleh orang-orang yang kayak orang-orang biasa, khusus orang-orang yang sudah ada pengalaman seperti yang ada pendidikannya, atau mungkin dokter, perawat, atau mungkin ibu ada keluarga-keluarga yang punya pendidikan seperti itu boleh. Oke, jangan lupa pertama kita harus cuci tangan. Itu penting ya. Cuci tangan itu buat mencegah infeksi, buat dari walaupun ke kita atau ke pasien itu cuci tangan itu penting. Jadi kalau kita cuci tangan itu udah diwajibkan, walaupun mau di rumah atau siapapun yang kerjain, cuci tangan itu penting. Pertama kali tindakan adalah cuci tangan. Oke, yang kedua adalah di sini kita penting adalah persiapan diri atau namanya alat pelindung diri. Jadi pada saat yang di perempuan itu disarankan kita sebagai yang perawat atau yang merawat itu nanti harus jaga kondisi dia juga jangan sampai terinfeksi. Jadi kita bilang pelindung diri kayak misalnya biasa yang kita sering pakai biasanya namanya apron atau yang namanya buat melindungi baju biar nggak terinfeksi, takutnya kalau kena cairan tubuh pasien. Masker jangan lupa, takutnya infeksi dari udara juga nggak kelihatan. Jadi itu penting. Oke, sekarang kita mulai. Ini kasa kita buka dulu karena dia harus tidak steril. Jadi kita buka bersih dulu supaya nanti pas steril kita nggak perlu pakai bantuan, kita bisa sendiri. Nah ini madu kita siapin dulu di tempatnya. Biasanya kalau misalnya karena di sini saya kerjanya sendiri, jadi saya naruh tempat. Kalau misalnya biasanya ada asisten, boleh asisten yang megang madunya. Tapi kita lihat kondisi lukanya, maaf ya, kalau misalnya agak jauh, kalau misalnya nggak berani lihat, boleh nggak lihat. Tapi ini buat pembelajaran aja. Kalau misalnya pasien yang gula, kita nyaranin luka kayak gini disarankan jangan sendiri. Ini terlalu infeksi atau terlalu berat. Jadi sarankan untuk kita ini, jadi ada perawat atau petugas yang lain. Kalau misalnya mau ngerjain yang lain di rumah, disarankan salah satu keluarga pasien nanya ke perawatnya boleh ngerjain di rumah atau enggak. Kalau boleh, pasti diajarin sama perawatnya. Jadi penting kita buka lukanya dulu. Oke, ini udah kebuka semua. Kita cuci dulu pakai NaCl. Jadi NaCl dulu supaya dia karena dia akan agak lama mungkin maksimal ya. Ingat ya, kalau luka gula ini disarankan yang ada bernanah gini harus setiap hari.
Kalau nggak setiap hari, 2 hari, 3 hari itu akan terinfeksi berat. Dan kemungkinan pada saat misal seandainya sekarang nggak diganti, terus 2 hari atau 3 hari diganti nggak diganti, baru diganti, itu akan terinfeksi lebih berat lagi. Jadi jangan kaget kalau misal diganti sekarang, terus 2 hari atau 3 hari baru diganti, itu bakal terinfeksi, itu jangan kaget. Makanya saya saranin ketika pasien yang ada nanahnya, saranin kita harus setiap hari. Bahkan kalau misalnya ada perawat di rumah, kalau kita sehari itu 2 kali. Maaf ya, kalau misalnya masalah kasa atau ini, ya itu pasti itu resiko. Kasa pasti bakal habis banyak. Oke, kita lanjut ya, kita nggak fokus ke lukanya karena kita fokus ke cara perawatannya. Oke, kita udah siram ini. Sorry, maaf. Nah, ini yang saya ambil ini adalah cairan peroksid atau H2O2. Jadi setelah kita cuci pakai NaCl, kita bersihkan dulu tadi pakai kasa kering. Kita siram pakai peroksid atau H2O2. Mungkin kalau misalnya di rumah, ya itu saya saranin sih mungkin kalau itu coba di apotek, kalau apotek biasanya nggak semuanya H2O2. Ya, tapi kalau hati-hati ya pemakaiannya jangan sampai kena mata, ini akan perih. Jadi dikhawatirkan kalau misalnya mau ini belajar dulu atau tanya ke perawat atau keluarganya. Jadi pakai H2O2, makanya saya pakai NaCl. Jadi karena dia kalau pakai H2O2 pasti dia akan berbusa. Nah untuk itu yang bersih pakai NaCl. Seperti biasa kita giur pakai NaCl. Nah setelah pakai NaCl, setelah itu tindakan steril. Kalau di rumah sakit pasti ada tindakan bersih dengan steril. Kalau tadi pada saat pembukaan dan pencucian itu boleh bersih. Tapi setelah mau megang lukanya kita harus steril. Nah, jadi di sini ada handscoon steril. Handscoon steril ini tujuannya biar pada saat mengenai luka pasien nggak boleh yang namanya terinfeksi kena tangan kosong gini ya. Jadi harus tindakannya steril. Ingat ya, steril sama bersih itu berbeda. Pada saat steril maka tindakannya harus benar-benar steril. Makan. Nah, di sini ini kasa steril. Jadi kalau kasa steril ini dia nggak boleh namanya sembarangan pakai langsung tangan comot, itu nggak bisa. Itu jadi namanya nanti terinfeksi. Nah, nanti kita akan bersihkan dulu daerah dalam dulu. Ingat ya, kalau pembersihan luka itu harus dari dalam, bukan dari luar. Jadi dari dalam yang namanya luka dari dalam dulu. Ketika dalam sudah selesai, baru kita bersihkan yang luar daerah sininya nih. Ini kan bersih nih, masih bagus. Jadi boleh kita bersihkan di luarnya. Ingat dari dalam ya. Kalau pembersihan luka harus dari pas lukanya dulu, baru keluar. Oke, kita akan fokus ke luka. Seperti biasa kita hanya perawatannya aja. Di sini ada nanahnya. Nah, ini kita dari sini adalah untuk buat kita gunting-guntinginnya. Nah, ini nggak bisa namanya keluarga sendiri atau yang bukan yang berpendidikan ya. Maaf sebelumnya karena ini emang kita ada backgroundnya, jadi kita nggak boleh sembarangan. Disarankan kalau yang kayak gini karena terinfeksi harus yang berpendidikan karena dia ada basicnya. Nggak boleh sembarangan, takutnya pada saat gunting-gunting asal-asalan nanti kena jaringan yang hidup, dia akan berdarah total, perdarahan, nanti nggak ada pasien shock. Jangan sampai kayak gitu. Oke, kita nggak fokus gitu. Di sini kita gunakan tindakan, mungkin ini nggak usah ini ya, ini mungkin tindakan medisnya. Berarti kalau kayak gitu masih kontrol ya? Hah? Kalau gitu masih kontrol aja. Kita nyaranin kalau kayak gini seharusnya lebih baik itu sehari 2 kali. Kalau ada yang punya perawat di rumah atau punya keluarga perawat, boleh sehari 2 kali kalau luka kayak gini. Tapi kalau maksimal sehari sekali itu wajib. Jangan sampai lebih dari sehari, itu pasti bakal terinfeksi lebih berat lagi. Oke, saya nggak fokus ke luka ya, jadi hanya perawatannya aja. Nah, di sini kita udah mulai gunakan pakai madu. Setelah semuanya kering, kita bersih, kita lap tadi semuanya kan, habis digunting kita cuci lagi. Kita lap kering. Nah, ingat ya, nanti madunya itu kita gunakan taruh di kasa aja. Biar kalau kita taruh di lukanya takut kebanyakan. Nggak boleh sih, nggak masalah kalau itu tergantung dari namanya tekniknya aja. Nah, kita gunakan kasa. Nah, nananya madunya yang di kasa itu bakal dipasang ke lukanya. Nanti setelah di sini, ini kan di sini jejel, setelah ini juga masih ada pusnya atau nanahnya. Nah, di sini juga kita gunakan madunya juga. Jadi semua yang bernanah kita gunakan madu. Kecuali kalau yang bersih-bersih kayak tadi ya. Luka-luka di sini yang bersih-bersih begini saya nggak tutup pakai madu, karena dia masih bagus kondisinya. Yang penting kita dicuci aja, pembersihan pakai NaCl juga cukup. Ketika semuanya sudah ditutup, habis menggunakan pakai madu semua.
Nah, setelah membuat semua, jadi kita menggunakan kasa yang bersih, kasa steril tapi tanpa madu. Jadi kering ya, nggak boleh basah, nggak boleh yang biasa, nggak boleh kapas juga ya, jangan kapas, kita nggak nyaranin. Jadi gunakan kasa steril, tapi yang kering, jangan yang basah. Oke, jadi ingat ya, setelah kita pakai madu, tutup pakai kasa kering. Oke, di sini setelah tutup semua, disarankan rapi, jadi biar dia nggak keluar. Setelah kita lakukan semua, penyelesaian akhirnya adalah pakai kasa gulung. Karena kondisi lukanya agak tinggi, agak berat. Kalau hanya begini, takutnya dia terbuka berdarah. Jadi ditutup pakai kasa gulung. Tujuannya biar dia lebih kencang. Seperti ini. Ingat kalau mau gulung, kalau bisa lupa dari atas ya, dari atas ke bawah. Kalau mau gulung luka. Intinya di sini adalah disarankan kalau misalnya mau perawatan luka seperti ini, konsul dulu ke dokter, dan kalau bisa langsung ketemu perawatnya. Jadi nanya, boleh perawatan di rumah atau enggak? Kalau misalnya belum berani, boleh ngomong sama perawatnya. Seperti biasa, penyelesaian akhir adalah cuci tangan. Jadi habis yang namanya sudah perawatan, harus cuci tangan. Oke, mungkin sekian aja ya, nggak usah terlalu detail. Kalau pulang itu kalau dirawat terus kita bisa nutup begini lagi. Diharapkan seperti itu. Yang penting dia jaringannya nggak nekrosis. Ingat ya, nekrosis itu mati, jaringannya hitam. Kalau jaringan hitam kita nggak bisa jamin kalau dia bakal tumbuh. Bahkan kita lebih berat lagi. Gitu ya. Diharapkan pakai madu pakai seperti itu. Namanya apa gitu lah biar ntar salah beli madu bahaya ya kan gitu, namanya kita nggak tahu kan merek madu banyak ya nggak apa-apa lah namanya untuk penyakit. Ya. Kalau misalnya gitu kita di sini biasanya Kan saya belum pengalaman makanya nanya. Ya di Koja biasanya kita pakai madu Nusantara tanpa royal jelly. Intinya itu. Kalau misalnya yang madu ya. Dan yang lain sih sarannya jangan yang ada royal jelly ya. Ini udah pengalaman karena ada pasien yang kayak gitu. Itu pakai madu yang salah, jadi dia disebutin. Makanya kan Kita Udah bahaya makasih ya. boleh nanya kalau misalnya konfirmasi ke perawat lagi, nanti kita ada meeting depan, tanya lagi ke perawat lagi boleh. Oke, mungkin sekian aja ya dari saya. Ada pertanyaan ada pertanyaan? Boleh. Enggak, madunya tadi dimasukin ke dalam. Kalau misalnya sendiri ya, Bu ya. Kalau sendiri ini kan tindakan steril. Jadi kalau memang ibu Apa di pinggirnya aja? oh enggak, tapi di lukanya, pas di lukanya. Jadi kan ketika luka terbuka itu ada nanahnya, fokusnya itu yang ada nanahnya. Tapi kalau jaringannya udah hitam, pakai madu percuma, tak bisa. Ingat ya, yang nekrosis sama yang bernanah itu beda. Kalau nekrosis itu mati, mau ngomong itu harus dipotong. Jadi seperti tadi namanya kita namanya nekrotomi, kalau bahasa dokternya ya. Atau kalau misalnya sini nggak bisa, kita dengan operasi. Itu yang berat ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Boleh. Mumpung masih di sini, boleh pertanyaan yang lain, penyakit yang lain boleh. Tapi yang berhubungan dengan habis operasi ya. Sehabis operasi boleh. Pasien yang lain mau nanya? Boleh. Gak ada ya? Kita tutup ya. Madu Nusantara. Oke, sekian. Bila kita berdoa, hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.